Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kaji kitab Al-Jawharul Mauhub. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang apa itu sono? I'tikaf ya. I'tikaf sudah. Sekarang kita lanjut pada pembahasan dan malam Lailatul Qadar, halaman 65. Itu kan? Coba baca. Dan malam Lailatul Qadar itu afdal. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam Lailatul Qadar itu afdal daripada segala malam di dalam setahun, nisbah pada hak kita, tetapi kemudian daripada malam diperanakkan Nabi Muhammad SAW dan mengiringi malam Lailatul Qadar itu malam Mi'raj, kemudian malam Arafah, kemudian malam Jum'ah, kemudian malam nisfu Sya'ban, dan adapun yang tinggal daripada segala malam maka yaitu bersamaan sekaliannya. Iya, titik. Kira-kira paham nih? Paham? Tingkatan malam tadi. Iya, tingkatan malam-malam yang mulia. Paham tak nih? Jadi kalau dikaji dalam satu tahun itu kan ada malam-malam. Ada malam Mi'raj, ada malam Maulid Nabi, ada malam nisfu Sya'ban, kemudian ada juga malam Jumat. Kalau diurutkan, mana malam-malam yang paling mulia itu? Kalau di sini disebutkannya, dan malam Lailatul Qadar itu afdal segala malam dalam setahun, nisbah pada hak kita. Jadi kalau untuk kita dalam setahun itu malam Lailatul Qadar lah yang paling afdal dibangsakan ke kita. Kemudian kata dia, tetapi kemudian daripada malam diperanakkan Nabi Muhammad SAW. Begini, kalau dibandingkan malam Lailatul Qadar dengan malam diperanakkan Nabi Muhammad, tetap malam diperanakkan dengan Nabi Muhammad itu yang paling afdal dari segala malam. Lahir. Lahir. Diperanakkan itu Nabi lahir. Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi kalau dibandingkan dengan Lailatul Qadar, tetap malam lahir Nabi. Karena kalau tidak adalah Nabi lahir, nggak akan ada malam Lailatul Qadar. Begitu. Cuma kalau dalam satu tahun itu untuk kita Lailatul Qadar, jangan dibandingkan dengan Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi tetap malam Maulid Nabi lah yang paling bagusnya dari semua malam yang ada. Itulah penjelasan tadi, nisbah kepada kita. Tetapi kemudian daripada diperanakkan Nabi Muhammad SAW. Karena kan ada kata-kata dan mengiringi malam Lailatul Qadar, kan dibilang yang nomor 2 nih. Berarti malam Maulid Nabi nomor 1, Lailatul Qadar nomor 2, kemudian malam Mi'raj, kemudian Arafah, lalu malam Jumat, kemudian malam nisfu Sya'ban. Itu. Adapun yang tinggal daripada segala malam, maka yaitu bersamaan sekaliannya. Malam-malam yang lain daripada itu sama aja semua kedudukannya. Jadi kalau diurutkan tadi kan, nomor 1-nya Maulid Nabi, kemudian Lailatul Qadar, malam Mi'raj, kemudian Arafah, Jumat, nisfu Sya'ban, barulah malam-malam yang lain. Begitulah kalau diurutkan tingkatan malam-malam. Terus lanjut lagi. Dan adapun pada hak Nabi Muhammad SAW, maka yang terlebih afdolnya malam Mi'raj, karena melihat ia padanya akan Tuhan Rabbul Alamin. Paham kan? Kalau untuk Nabi, malam yang paling bagus itu bukan Lailatul Qadar, bukan Maulid Nabi. Sama diri Nabi Rasulullah SAW, yang paling bagus itu adalah malam Mi'raj. Waktu Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj. Kenapa rupanya? Karena pada Mi'raj itu Rasulullah nengok Nabi Muhammad. Rasulullah menengok Tuhan, bukan nengok Tuhan. Rasulullah menengok Tuhan, menengok Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok Allah. Jadi karena dia tengok Allah itu yang paling baguslah bercakap-cakap dia sama Allah kan. Inda sidratil muntaha, kan begitu kan ayatnya itu. Jadi itulah menandakan bahwa malam Mi'raj itu sama Nabi itu yang paling afdal dari semua malam yang ada di dunia ini bagi Rasulullah. Terus, dan sebab afdal malam Lailatul Qadar pada hak kita karena adalah amal padanya terlebih baik daripada amal 1000 bulan,
yang tiada padanya malam Lailatul Qadar, seperti firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, yakni bermula amal pada malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada amal 1000 bulan yang tiada padanya malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi ini dia alasannya kenapa malam Lailatul Qadar itu afdal. Ini kata dia. Sebab afdalnya malam Lailatul Qadar itu bagi kita umat Nabi Muhammad ini, ya, karena beramal pada malam Lailatul Qadar itu menyamai, kata dia, terlebih baik daripada beramal 1000 bulan, kan begitu. Amal terlebih baik daripada amal 1000 bulan yang tiada padanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita beramal 1000 bulan, itu belum seberapa, itu lebih hebat lagi amal satu hari yang kita kerjakan ketepatan malam Lailatul Qadar. Nah, begitulah penjelasannya itu. Nah, makanya disebutkanlah malam yang kedudukannya sangat mulia. Lailatul Qadar, kedudukannya sangat mulia. Dasarnya apa? Dasarnya kan Allah sendiri yang memberikan jawaban. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kan begitu kan? Tahukah engkau apakah malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni kata dia, beramal pada malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada kita sudah beramal 1000 bulan, sekitar 83 tahun yang tidak ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Terus dan sebab dinamakan malam Lailatul Qadar karena besar kadarnya dan kemuliaannya dan besar pahala bagi orang yang mengerjakan ibadah padanya, dan diturunkan padanya akarnya Quran sekaliannya dengan sekali turun pada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah pada langit dunia, kemudian diturunkan dia atas Nabi Muhammad SAW bercerai-cerai dengan sekira-kira pekerjaan yang jatuh dan berhajat kepadanya di dalam masa 20 tahun, atau karena ditakdirkan Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu akan segala perkara yang yakni zahirkan akan segala maqadir yang pada azali yang hendak diturunkan dia atas segala hambanya di dalam demikian tahun itu seperti firman Allah Ta'ala, fima yufraku kullu fiha yafruku kullu amrin hakim, yakni pada malam Lailatul Qadar itu dicerai-ceraikan segala perkara, segala pekerjaan yang dijadikan dia daripada hujan dan rezeki dan hidupkan dan mematikan dan lainnya hingga kepada seumpama tahun yang kemudian, maka diberikan nuskhoh rizki dan hujan dan tumbuh-tumbuhan kepada Mikail dan didirikan nuskhoh terus dan diberikan nuskhoh perang dan bergerak bumi dan telan bumi dan sa'iqah kepada Jibril, dan diberikan nuskhoh suratan segala amal kepada Israfil, dan diberikan nuskhoh suratan segala maksiat kepada Mikail, kepada Malikal Maut. Maka dhamir titik. Ini agak panjang sedikit. Jadi alasan mengapa dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Ini tadi disebutkannya sebab kenapa afdal, karena beramal sudah menyamai 83 tahun. Itu lebih baik daripada kita beramal 83 tahun yang tak ada malam Qadar. Ketepatan pada malam Qadar itu satu hari itu kita beramal, satu malam itu kita beramal udah menyamai 83 tahun.
Kemudian ini kita bahas lagi, dan sebab dinamakan malam Lailatul Qadar, kata ulama ini, kata Syekh Abdurrahman bin ini kan pensarahnya Syekh Abdurrahman bin Wan. Nah, nama dia ini Wan bin Wan Alikutan. Syekh Wan Alikutan. Nama aslinya itulah Syekh Abdurrahman Al-Kalantani. Nah, dipanggil nama Syekh Wan Alikutan, kata orang. Nah, ini dia pengarangnya. Jadi sebab dinamakan malam Lailatul Qadar karena besarnya kadarnya, nilainya. Besarnya ganjarannya, begitulah tuh. Besarnya nilai kadar gitu ya. Dan kemuliaannya. Jadi nama malam Qadar itu ya karena besarnya kadarnya, besarnya kemuliaannya, begitu juga karena besarnya pahala yang Allah siapkan. Bagi orang yang mengerjakan ibadah, beramal pada malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, bayangkan aja sama seperti 83 tahun. Sementara umur kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Apalagi sekarang jatah usia kita ini udah seperti yang dibilang Nabi itu berkisar 60-70. Tambah lagi memang fisik kita pun semakin melemah. Ya, segala macam lah faktor mendukung tuh yang betul bilang Nabi itu umur umatku berkisar antara 60 70, tak sampai kita sampai ratusan yang kita ada lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nah, pada malam Qadar itu juga diturunkan Al-Qur'an. Jadi diturunkan padanya pada malam Qadar itu Al-Qur'an. Sekaliannya dengan sekali turun. Makanya Quran itu turunnya daf'atan wahidah. Jumlatan wahidah. Dia turun sekaligus. Jadi Al-Qur'an turun pada malam Qadar sekaligus. Tengok ayatnya, sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, itu dia. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Sepakat, cuma di situ belum jelas tanggal berapanya. Kemudian pada ayat lain lagi, inna anzalna fi lailatul qadar. Nah, di situ baru jelas sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi Quran itu turunnya berdasarkan penjelasan Syekh Wan Alikutan tadi, Syekh Abdurrahman tadi, kata dia turunnya Al-Quran itu daf'atan wahidah, sekaligus. Sekaligus turun, 30 juz itu sekaligus. Dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, diletakkan di Lauhil Mahfuz, di Baitul di langit dunia, di Lauhil Mahfuz itu dari Allah ke Lauhil Mahfuz itulah yang turunnya sekaligus itu daf'atan wahidah. Kan begitu kan? Itulah kata dia tadi, yang di awal tadi, perhatikanlah. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan sekaliannya. Semua turun. Itulah prosesnya. Dengan sekali turunkan dari pada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah pada langit dunia, kemudian diturunkan dia atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekira-kira pekerjaan yang jatuh dan berhajat kepadanya dalam masa 20 tahun. Ini paham nih? Dari Allah turunnya sekaligus. Dari Allah sampaikan malaikat Jibril, disampaikan kepada ke Lauhil Mahfuz itu sekaligus. Habis 30 juz semuanya. 114 surat. Sementara dari Lauhil Mahfuz diturunkan atau ke Baitul Izzah, Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Bagaimana itu? Itulah diturunkan daf'atan wahidah itu. Dari Lauhil Mahfuz, daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Berarti dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah, kemudian kemana lagi? Kepada langit dunia. Baitul Izzah itu langit dunia. Dari Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah kepada langit dunia, kemudian kepada diri Rasulullah, itu disesuaikan dengan hajat dan kebutuhan. Selama 20 tahun dibilangnya, 22 tahun dibilangnya. Perhatikan berhajat kepadanya dalam masa 20 tahun. Memang kalau ditotalkan sekitar digenapkan 23 tahun itu. Masa Rasulullah berdakwah di kota Madinah lah. Di kota Madinah, kan begitu kan? Kota Mekah sudah turun Al-Quran, Madinah lagi. Jadi totalnya sekitar 23 tahun lah. Kalau selalu dulu kita ngaji sejarah, di Mekah Nabi 10 tahun, di Madinah 13 tahun. Maka lebih kurang 23 tahun. Ini sengaja dia sebut 20 tahun kata dia. Bukan berarti pengarang ini tidak pahamnya. Sekitar 23 tahun lebih kurang.
Jadi dibilangnya 20 tahun tuh dalam angka dalam hitungan yang begitu lamanya, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Makanya setiap Quran itu turun ada asbabul nuzulnya, asbabun nuzulnya, itulah dia. Dan itu bagian daripada cara seseorang dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau menjadi mufassir tak tahu asbabun nuzul, tak usahlah jadi mufassir. Bahaya itu. Yang disebut dengan yang disampaikan sama Rasulullah dalam hadisnya, "Memfassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Quran dengan pikirannya, dengan otaknya saja, sesuka pikirannya, siap-siaplah kursi goyangnya. Sudah disiapkan di neraka. Artinya sudah ada kursinya. Udah paham itu kira-kira? Nah, lanjut lagi. Enggak ya? Tadi sudah ya? Kita lanjutkan lagi. Atau karena ditakdirkan Allah pada malam Lailatul Qadar itu akan segala perkara. Nah, memang pada malam Lailatul Qadar itu Allah kembali menetapkan segala takdir. Segala takdir, segala perkara. Makanya dinamakanlah dihadirkan malam Qadar, malam penentuan takdir. Malam ketetapan takdir, malam pemberlakuan takdir. Begitu. Jadi, tadi kan ada penyebutannya, ada malam kemuliaan, ada malam yang kadarnya sangat besar pahalanya, ganjarannya sangat besar, ada malam Al-Quran diturunkan, malam Qadar itu. Ada pula lagi menyebutkan malam kadang ditakdirkan segala takdir makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kan begitu kan? Nah, itulah katanya tadi, karena ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar itu akan segala perkara, semua makhluk lah Allah tetapkan takdirnya. Yakni zahirkan akan segala maqadir yang pada azali. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Allah tampakkan takdir yang sudah Allah tetapkan pada masa azali, yang hendak diturunkan atas segala hambanya dalam demikian tahun itu. Jadi kan gini, takdir itu kan kalau kita tengok kan ada berarti takdir yang nampak, ada yang tak nampak. Kalau kita tengok di sini. Jadi yang nampak itulah, takdir yang nampak itulah Allah serahkan kepada pemuka malaikat. Makanya tadi di ujung ini kan ada tadi pimpinan-pimpinan malaikat, ada Israfil, ada malaikat maut, ada Jibril, ada pula Mikail. Jadi mereka-mereka ini yang membuat takdir itu. Begitu maksudnya kata dia. Jadi dinampakkanlah, ditetapkanlah takdir makhluk itu pada masa azali, dizahirkan, hendak diberikan kepada hamba yang menerimanya. Itu berlangsungnya pada malam Lailatul Qadar. Dasarnya apa kata dia? Kan begitu kan, yang pada azali hendak diturunkan atasnya segala hambanya dalam demikian tahun itu, sebagaimana firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu diceraikan, diberikanlah segala pekerjaan takdir tadi, yang dijadikan daripada hujan, termasuklah takdir-takdir hujan, rezeki, menghidupkan, mematikan, dan lainnya, hingga sampai tahun mendatang, seumpama tahun yang berikutnya. Artinya takdir yang sampai tahun akan datang, Lailatul Qadar akan datang. Disitulah nanti diberlakukan oleh malaikat untuk mengasihkan takdir itu kepada individu yang menerimanya. Jadi terkadang ada orang bertanya, sebetulnya malam penetapan takdir itu malam kapan? Malam Lailatul Qadar kah? Atau pada malam nisfu Sya'ban? Makanya ayat yang dibaca tadi, fiha yufraku kullu amrin hakim, ini surat Al-Furqan. Ad-Dukhan ayat 4. Bukan Al-Furqan, Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan. Ini ada memahami pada malam nisfu Sya'ban itu Allah tetapkan takdir. Kemudian pada malam Lailatul Qadar Allah suruh malaikat untuk menyerahkan takdir yang dinampakkan. Makanya kita harus ingat ya, ada takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz, ada takdir yang pada ilmu Allah. Takdir pada ilmu Allah kalau dalam bahasa tauhid
Takdir yang ditetapkan pada ilmu Allah dalam bahasa tauhid itulah disebut dengan takdir mubram. Takdir yang nggak bisa berubah dan tak ada yang tahu. Sementara takdir yang Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz itulah takdir muallaq. Makanya tadi kan pada masa azali, takdir pada ilmu Allah yang pada masa azali tadi yang tak tahu itulah ditunjukkan oleh Tuhan, dinampakkan Tuhan, dibikinlah takdir tersebut, ditulislah, sehingga tahulah takdir tersebut disebut dengan takdir yang dicatat pada Lauhil Mahfuz. Begitu. Jadi sebetulnya kalau kita beribadah, kita bermohon, kita berdoa, karena kan pada malam nisfu Sa'ban itu kan kadang-kadang ada orang berdoa. Di antara isi doanya, ya Allah, tentukanlah takdirku. Kasihkanlah takdirku, karena kami yakin Engkau Maha Pengubah takdir. Kan begitu kan? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Engkau ya Allah bisa menghapus ketentuan, bisa juga menetapkan ketentuan. Jadi terkadang orang berucap. Makanya dalam ini harus kita pahami baik-baik. Yang namanya takdir itu nggak bisa berubah. Betul itu. Mau kayak manapun kita berusaha, nggak akan bisa berubah takdir. Harus ingat. Tengok kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Sawabikul himam la tukhriku aswarul aqdar. Keinginanmu yang menggebu-gebu tidak akan bisa mengubah takdir yang sudah Allah tetapkan. Mau menangis darah, mau berusaha kayak manapun untuk berubah takdir, tidak akan bisa. Kalau yang berlaku pasti akan berlaku, kalau yang terjadi pasti akan terjadi. Itu ketentuan Allah. Jadi kenapa kita harus berdoa lagi? Nah, makanya kita harus ingat, harus lihat ini. Kata para ulama, yang tak bisa berubah itu yang mubram, yang di ilmu Allah, yang malaikat tak tahu, yang tak ada tertulis. Itu yang tak bisa berubah. Nah, sementara yang di Lauhil Mahfuz itu bisa berubah. Tapi sekali lagi saya ingatkan, dua takdir ini tak ada yang tahu. Lauhil Mahfuz tak ada yang tahu, di ilmu Allah tak ada yang tahu. Makanya kita berdoa. Kita berdoa itu apa? Karena disuruh. Berdoa itu kan disuruh. Dan doa itu kata Nabi, la yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Doa yang bisa mengubah takdir. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, kau tetapkan aku begini-begini. Kalau masih bisa berubah, ya Allah, ubahlah. Apakah Allah akan kabulkan doa kita? Kalau Allah kabulkan doa kita, sementara takdir itu sudah ditetapkan Allah akan terjadi sama kita, tetap terjadi, cuma diperkurang, tidaklah diperberat dia. Contoh, kita ditakdirkan tanggal sekian bulan sekian bakal jatuh dari kereta. Cuma kalau kita nggak berdoa, jatuh kereta ukurnya bisa mati. Nah, terakhir jatuh di kereta lah karena kita berdoa, ya Allah selamatkan aku. Nah, Allah kabulkan, terjatuh juga di kereta hari itu. Sepeda motor hari itu cuma hanya sebatas patah tulang, kan nggak mati, pincang-pincang lah. Nah, itulah gunanya berdoa. Atau kita ditakdirkan bakal akan ditimpa batu besar. Nah, berdoa kita, ya Allah selamatkan, tolaklah bala, kasihkan yang baik sama aku, ya Allah. Selalu kita berdoa. Terjadi juga hari itu. Berlaku juga itu takdir mubram tadi. Berlaku juga. Cuma batu yang menimpa sama kita itu diperkecil sebesar guli. Pas lagi naik sepeda motor kita ditimpa batu besar-besar guli, hanya benjol kepala aja lah. Sebesar telur ayam keluar, jendol begitu. Karena kan ditimpa batu. Nah, coba kalau seandainya batu tadi sebesar kubah masjid, menggelinding dia, apa nggak jadi yang penyet? Nah, kan begitu. Nah, itulah makanya gunanya kita itu berdoa. Jadi di sini harus kita ingat baik-baik ya. Pada malam nisfu Sa'ban, Allah tetapkan takdir. Pada malam Lailatul Qadar, Allah kasihkan takdir. Takdir yang ditetapkan pada malam nisfu Sa'ban tadi, itu dibawa oleh 4 pimpinan malaikat. Mana tuh? Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Masing-masing tadi sudah disebutkan tadi di kitab ini ya. Tengok tuh baik-baik ya. Kalau seandainya kalau tentang hujan, tentang rizki, menghidupkan, mematikan, sampai tahun mendatang, itu dibawa siapa? Dibawa malaikat Mikail. Kemudian tentang perang, perang inilah perang yang sedang heboh sekarang antara Iran sama Israel, itu perang. Bagaimana itu? Itu sudah ditetapkan tahun yang lalu. Sudah ditetapkan tahun yang lalu itu, barulah berlaku tahun ini umpamanya.
Sementara yang ditetapkan ini berlakunya tahun depan. Nah, diberlakukan. Kalau yang ini tuh tahun yang lalu tuh sudah ditetapkan. Tahun yang lalu berarti. Ini kan lagi bulan Ramadan kan, nisfu Sa'ban kan lewat kan. Berarti nisfu Sa'ban semalam. Nisfu Sa'ban semalam itu sudah ditetapkan di catatan di Lauhil Mahfuz itu bakal akan terjadi perang antara Israel sama Iran. Nah, pada malam cuma penentuannya belum tahu, belum dikasihkan. Tapi udah kita tengok udah berlaku. Kan begitu kan? Tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini terjadi berdasarkan ketepatan. Semuanya sudah berada pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ketepatan. Tidak lewat. Belum. Lailatul Qadar itu kita ikutlah nanti pendapat yang kuat 10 terakhir. Nah, kita kaji dulu ini, biar jangan mengambang kemana-mana. Jadi kalau nuskha rizki tadi sudah jelas ya, sama malaikat Mikail. Kemudian tentang terjadi perang, ini kan dan bergerak bumi itu gempa bumi. Nah, gempa bumi dan telan bumi bergerak, lautan longsor dan soaik petir itu kepada malaikat Jibril. Kemudian diberikan lagi catatan, nuskha itu catatan suratan segala amal. Nah, maksudnya catatan tentang amal perbuatan kita, apakah amal baik atau amal buruk, itu dibawa oleh malaikat Israfil. Kemudian catatan tentang suratan segala perbuatan maksiat dan dosa, nah itu kepada malaikat maut. Nah, malaikat maut. Jadi tentang menghidupkan mematikan, siapa tuh yang buat tuh? Malaikat. Nah, tadi di awal tadi sudah disebutkan hujan sebagai itu sama malaikat Mikail. Sama malaikat Mikail. Jadi bukan kematian dibawa oleh malaikat Israel ya, tapi Mikail yang membawa. Nah, malaikat maut tadi hanya membawa suratan segala maksiat. Nah, sudah. Enggak, perhatikan. Udah ada beberapa waktu. Nah, dah kita pada sini ya. Nah, cukup sampai sini. InsyaAllah kita akan lanjut lagi akan datang. Ini tentang penentuan kapan malam Qadar sebetulnya. Berdasarkan surah Al-Qadar ini nanti. Kita akan tahu malam Qadar itu malam kapan. Ini akan kita kaji pada pertemuan akan datang. Demikian. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.